Salam sehat Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur pagi ini boleh bangun dengan penuh kekuatan baru, mengawali seluruh kegiatan kita. Mari kita datang tunduk di hadapan Tuhan, memohon kasih dan berkat-Nya. Kita akan membaca firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kami bersyukur di pagi ini ya Tuhan, untuk kesempatan yang baik Tuhan masih anugerahkan. Kami boleh bangun kuat dan sehat. Terima kasih. Kami akan membaca firman-Mu. Roh Kudus Tuhan terangi kami, agar kami mendengar dengan baik dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan Harian Toraya Selasa 14 Juli 2020 dari Yeremia pasal 4, dimulai dari ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-10. Yehuda mendapat ancaman dari utara. Beritahukanlah di Yehuda dan kabarkanlah di Yerusalem. Tiuplah sangkakala di dalam negeri, berserulah keras-keras. Berkumpullah dan marilah kita pergi ke kota-kota yang berkubu. Angkatlah panji-panji ke arah Sion. Cepatlah kamu mengungsi, jangan tinggal diam. Sebab aku mendatangkan malapetaka dari utara dan kehancuran yang besar. Singa telah bangkit dari belukar. Pemusnah bangsa-bangsa telah berangkat, telah keluar dari tempatnya, untuk membuat negerimu menjadi tandus. Kota-kotamu akan dijadikan puing, tidak ada yang mendiaminya. Oleh karena itu lilitkanlah kain kabung, menangis dan merataplah, sebab murka Tuhan yang menyala-nyala tidak surut daripada kita. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, Raja dan para pemuka akan kehilangan semangat. Para imam akan tertegun dan para nabi akan tercengang-cengang. Sambil berkata, "Ah Tuhan Allah, sungguh Engkau telah sangat memperdayakan bangsa ini dan penduduk Yerusalem. Dengan mengatakan, damai kiranya ada padamu. Padahal pedang telah mengancam nyawa kami." Amin. Perenungan kita hari ini diberi tema peringatan. Baktu Pak Pakilala. Orang tua harus tega demi kebaikan anaknya. Kalimat ini mengandung peringatan kepada orang tua yang anaknya sudah kecanduan bermain game atau menonton YouTube di HP sampai berjam-jam. Tega yang dimaksud adalah harus berbesar hati melihat anaknya merengek-rengek, bahkan sampai menangis jika ia dilarang bermain game atau menonton YouTube. Karena jika kebiasaan ini dibiarkan terus-menerus, maka banyak pengaruh buruk yang dapat ditimbulkan pada dirinya. Tuhan mendatangkan malapetaka terhadap umat-Nya, karena mereka tidak lagi hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Tentu Tuhan tidak menghendaki umat-Nya binasa, namun juga tidak menginginkan umat-Nya hidup dalam pemberontakan karena kedegilan hati dengan menyembah berhala di tengah bahaya maut yang sedang mengancam. Tuhan berfirman melalui nabinya supaya menyerukan kewaspadaan dengan segera mengungsi ke tempat yang aman, serta menyerukan pertobatan dengan berkabung dan meratap. Karena murka Tuhan yang menyala-nyala itu akan menimpa mereka. Tuhan membiarkan pemusnah bangsa-bangsa menyerang mereka. Namun juga sekaligus Tuhan memberi jalan keluar dengan mengungsi ke tempat yang aman. Ayat yang ke-10 pembacaan kita. Manusia selalu diperhadapkan dengan berbagai tantangan dalam hidupnya. Bahkan terkadang Tuhan membiarkan keadaan sulit menimpa anak-anaknya. Hal tersebut dapat menjadi peringatan supaya
segera berbenah diri. Sesulit apapun keadaannya, Tuhan selalu memberi jalan keluar dengan tuntunan firman-Nya. Karena itu, sangatlah penting untuk selalu belajar pada firman-Nya untuk mendapat tuntunan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Firman-Mu mengingatkan kami pagi ini, Tuhan, bagaimana menjalani kehidupan ini ketika ada peringatan dari Tuhan melalui keadaan yang kami hadapi. Mampukan kami belajar dari firman Tuhan. Ketika ada pergumulan dan tantangan, biarlah kami senantiasa berserah diri, berbenah, dan apa yang Tuhan mau katakan dalam hidup kami untuk semakin mendekatkan diri kepadamu. Terima kasih Bapa Sorgawi. Pagi ini dalam doa kami bersama, kami mohon berkat Tuhan untuk seluruh jemaat Ramah. Hadirlah Tuhan memberkati seluruh jemaat, dari kaum bapa, kaum ibu, pemuda-pemudi, anak-anak dan cucu jemaat. Hadirlah Tuhan merangkul mereka satu persatu dalam seluruh kehidupan. Kami mohon berkat-Mu bagi yang bersyukur atas semua berkat Tuhan, baik pulih dari penyakit maupun bersyukur karena berkat-berkat pertambahan usia dan berkat lain. Lengkapi sukacita, ya Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh pekerjaan jemaat-Mu. Tuhan memberkati agar seluruh jemaat mampu mengangkat tanggung jawab dalam tantangan yang kami hadapi karena pandemi corona. Kami mohon berkat Tuhan agar senantiasa kami menjaga diri dengan protap kesehatan yang baik, sehingga yang harus keluar rumah bekerja, Tuhan menolong, menjaga. Yang harus bekerja dari rumah, Tuhan pun memberi hikmat bagi kami semua. Bapa Sorgawi, kami mohon Tuhan memberkati seluruh jemaat yang saat ini dalam pergumulan karena sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Mama Van, Mama Jimmy, Bapak Yohanes Sipi, Bapak TR Andi Lolo, Bapak Harrison Benduruk, Ibu Ita, Petra, dan yang tidak sempat kami sebutkan, kami mohon hikmat dan kepulihan dari Tuhan. Yang berduka, kami mohon Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan dan penghiburan. Kuatkan dan hiburkan keluarga besar Bapak Yusuf Patempe, Bapak Nathaniel Rombe Pasongli, Bapak Sony Pandin, bahkan seluruh keluarga yang tidak sempat kami sebutkan dalam masa duka. Tuhanlah sumber kekuatan dan penghiburan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam pergumulan kami saat ini, situasi Makassar bahkan bangsa Indonesia ini menghadapi pergumulan pandemi virus corona, kami mohon hikmat-Mu Tuhan, berkati pemerintah, berkati tim dokter, petugas gugus COVID, agar bekerja sama dengan masyarakat dengan bergandengan tangan, menjaga diri dengan baik, dan biarlah kami mampu menghadapi pandemi ini berlalu dan kami kuat dan sehat menjalani hidup ini. Peliharakan kami semua Tuhan, berkati anak-anak-Mu di jemaat Ramah. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terpuji Tuhan, haleluya, amin.